Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4A. Kami akan menjelaskan materi tentang tata kata. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum masuk ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimana nama dan NPM-nya bisa kalian lihat di layar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Umiah dengan NPM 2511011029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tata kata. Tata kata atau leksikologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kata, termasuk asal-usul, makna, dan fungsinya dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kata merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata-kata ini dapat berdiri sendiri atau dapat digabungkan dengan kata lain untuk membentuk kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam jenis berdasarkan bentuk, fungsi, dan maknanya. Memahami tata kata sangat penting karena kata adalah elemen dasar dalam penyusunan kalimat dan komunikasi yang efektif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agni Pratista Putri dengan NPM 2511011023. Di materi sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan pengertian dari tata kata. Melanjutkan pemaparan materi, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tata kata. Jadi, tata kata terbagi menjadi 8 jenis. Jenis yang pertama, itu ada kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dapat dibendakan atau kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau suatu konsep. Biasanya kata benda berkedudukan sebagai subjek atau objek dalam suatu kalimat. Contoh kata benda itu ada buku, rumah, air, atau nama seseorang. Jenis tata kata yang kedua itu ada kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah kata yang menggambarkan suatu kegiatan, tindakan, atau keadaan. Pada kedudukannya, kata kerja ada di posisi predikat dalam suatu kalimat, dan dalam penggunaannya, kata kerja biasanya diberi suatu imbuhan. Contoh dari kata kerja itu ada jalan, menulis, makan, tidur, atau kata kerja lainnya. Jenis tata kata yang ketiga itu ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menjelaskan suatu sifat, keadaan, dan kualitas dari benda atau orang. Dalam penggunaannya, kata sifat biasanya digunakan sebagai penjelas dari keadaan si subjek maupun objek. Contoh dari kata sifat itu ada tinggi, pintar, indah, kuat, besar, atau kata sifat lainnya. Dan jenis tata kata yang keempat itu ada kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang menjelaskan atau memberi informasi tambahan pada kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Dalam penggunaannya, biasanya kata keterangan terletak di bagian awal atau akhir kalimat. Contoh dari kata keterangan itu ada besok, sekarang, kemarin, di sini, di sana, di rumah, dan kata keterangan lainnya. Nah, itu dia 4 jenis tata kata yang dapat saya sampaikan. Untuk 4 jenis tata kata lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evrina Rosalita Bruginting dengan NPM 2511011024. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis tata kata. Jenis tata kata yang kelima yaitu kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nama orang di dalam sebuah kalimat. Contoh kata ganti yaitu aku, kamu, dia, mereka. Jenis tata kata yang keenam yaitu kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata-kata dalam kalimat, terutama kata benda dan kata kerja. Contoh kata depan yaitu di, pada, dengan, dari.
Jenis tata kata yang ketujuh yaitu kata sambung atau konjungsi. Kata sambung atau konjungsi adalah kata yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa dalam sebuah kalimat. Contoh kata sambung yaitu dan, tetapi, karena, meskipun. Jenis tata kata yang kedelapan yaitu kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan emosi atau reaksi secara singkat. Contoh kata seru, wah, aduh, astaga, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Halo semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nalisa Amalia dengan NPM 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bentuk kata. Jadi, bentuk kata adalah wujud dari suatu kata dalam bahasa Indonesia, baik dalam bentuk kata dasar maupun kata yang sudah mengalami perubahan melalui proses pembentukan kata, seperti pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Bentuk kata merujuk pada cara kata digunakan dalam komunikasi, baik secara tulis atau lisan, yang mencakup kelas kata seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Yang pertama kita akan membahas tentang kata dasar. Kata dasar adalah kata asli yang belum ditambah imbuhan apapun. Misalnya, kata pergi adalah bentuk dasar dari kata berpergian, atau lelah merupakan bentuk dasar dari kelelahan. Yang kedua, kata berimbuhan, yaitu kata dasar yang sudah ditambahkan imbuhan. Nah, imbuhan dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama awalan atau prefiks, yang kedua akhiran atau surfiks, yang ketiga sisipan atau infiks, dan yang terakhir yang keempat gabungan awalan dan akhiran atau konfiks. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 jenis kata imbuhan. Yang pertama awalan atau disebut juga prefiks adalah imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar. Contoh imbuhannya seperti meng, ber, per, atau ter. Sebagai contoh katanya, kata dasar besar jika diberi awalan per akan menjadi perbesar. Yang kedua ada akhiran atau surfiks, yaitu imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar. Contoh imbuhannya an, kan, el, dan er. Sebagai contoh kata dasar jual ditambahkan akhiran an menjadi jualan. Yang ketiga yaitu sisipan atau infiks, imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Contoh sisipannya dalam bahasa Indonesia adalah el, em, dan er. Contoh katanya, kata dasar getar jika disisipkan menjadi gemetar. Yang terakhir ada gabungan awalan dan akhiran atau konfiks. Adalah imbuhan yang diberikan di dua sisi sekaligus, yaitu di depan dan di belakang kata dasar. Contoh kata dasar aman diberi imbuhan ke an menjadi keamanan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Namun sebelum itu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imas Kansa Korota Ayun dengan NPM akhir 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang reduplikasi dan kata majemuk. Yang pertama ada pengulangan atau reduplikasi, adalah pengulangan kata dasar untuk membentuk kata baru yang dapat menghasilkan berbagai makna, seperti jamak, intensitas, keanekaan, atau tindakan berulang. Ada 3 macam reduplikasi. Yang pertama, reduplikasi penuh, yaitu pengulangan secara keseluruhan kata dasar. Contohnya ada kupu-kupu, buku-buku, dan bunga-bunga. Di sini sudah terlihat jelas bahwa reduplikasi secara penuh, tidak ada perubahan di kata dasarnya. Lalu selanjutnya ada reduplikasi sebagian, yaitu pengulangan secara sebagian dari kata dasar. Contohnya, lelaki dengan kata dasar laki, tetamu dengan kata dasar tamu, sesekali dengan kata dasar sekali, dan pepohonan dengan kata dasar pohon.
Di sini ada reduplikasinya sebagian dari kata dasarnya, tidak menyeluruh, dan membentuk makna yang baru. Selanjutnya, ada reduplikasi dengan perubahan bunyi, yaitu di mana proses pembentukan kata ulang yang terjadi perubahan pada vokal atau konsonan di salah satu bentuk dasarnya. Contohnya ada sayur mayur, bolak-balik, gerak-gerik, dan lauk pauk. Di sini sudah terlihat jelas jika ada reduplikasi dengan perubahan bunyi. Nah, di sayur dan mayur, sa berubah konsonannya menjadi ma. Dari kata dasar sayur menjadi sayur mayur dan membentuk makna yang baru. Nah, untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang pemajemukan atau kata majemuk. Apa sih kata majemuk itu? Kata majemuk adalah dua kata atau lebih untuk membentuk makna baru. Kata majemuk tidak selalu bisa diartikan dari kata-kata pembentukannya secara terpisah. Jadi, teman-teman tahu kan kalau kata majemuk itu adalah gabungan dari dua kata dasar. Nah, biasanya arti dari setiap kata dan dengan kata yang sudah dimajemukan itu tentunya berbeda. Di sini ada beberapa contoh, yaitu rumah sakit. Nah, makna dari rumah sakit bukanlah rumah yang sakit, tetapi tempat untuk berobat. Selanjutnya ada kambing hitam. Maknanya bukan kambing berwarna hitam, tetapi orang yang dipersalahkan. Lalu ada meja hijau. Maknanya bukanlah meja berwarna hijau, tetapi pengadilan. Lalu yang terakhir ada matahari. Maknanya tidak bisa dipisahkan menjadi mata dan hari. Harus tetap disatukan supaya maknanya adalah benda langit yang menyinari bumi. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, di sini sudah terlihat jelas bahwa kata majemuk adalah penggabungan kata dari kata dasar dan maknanya tidak bisa dipisahkan. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin cukup. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Dimas Hidayah dengan NPM 2511011064. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kata dalam kalimat. Setiap kata dalam kalimat memiliki fungsi yang berbeda, sesuai dengan jenis dan posisinya dalam struktur kalimat. Fungsi utama kata dalam kalimat bahasa Indonesia meliputi 1. Subjek. Subjek adalah pelaku atau pokok pembicara dalam kalimat. Contoh, anak itu sedang bermain di taman, yang mana kata anak itu adalah subjeknya. Dan yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan subjek. Contoh, anak itu sedang bermain di taman, yang mana kalimat sedang bermain itu adalah sebuah predikat. Dan yang ketiga, objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai oleh tindakan subjek. Contohnya, dia membaca buku, yang mana kata buku adalah sebuah objek. Keempat, keterangan. Keterangan memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, atau cara suatu tindakan dilakukan. Contoh, dia belajar di perpustakaan setiap hari. Kata di perpustakaan setiap hari itu adalah sebuah keterangan. Dan yang kelima adalah pelengkap. Pelengkap biasanya mengikuti predikat, tetapi tidak menjadi objek. Contoh, ayah memberiku sebuah nasihat. Sebuah nasihat adalah kalimat pelengkap karena tidak menjadi objek.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Raihan dengan NPM 25551011038. Kali ini saya akan melanjutkan pengertian atau contoh dari fungsi kata dalam kalimat. Yang pertama ada subjek. Subjek biasanya menunjukkan siapa yang melakukan tindakan. Contohnya pada kalimat ibu membeli sayur, ibu di kalimat tersebut adalah subjek. Yang kedua ada predikat, menjelaskan tindakan atau keadaan subjek. Contohnya pada kalimat ibu membeli sayur, membeli merupakan predikatnya. Yang ketiga ada objek, merupakan menjadi sasaran dari predikat. Contohnya, ibu membeli sayur, sayur merupakan objeknya. Yang keempat, ada keterangan atau menambahkan informasi seperti tempat, waktu, cara, dan lain-lain. Sifatnya tidak wajib, contohnya seperti pasar. Pasar merupakan keterangan tempat. Yang kelima, ada pelengkap, mirip seperti objek atau keterangan, tapi berfungsi melengkapi makna. Contohnya, tadi pagi merupakan keterangan waktu, atau ikan pada adik makan ikan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Peran konteks dalam tata kata. 1. Tata kata. Mengatur bentuk kata dalam kurung morfologi dan susunan kata dalam kurung sintaksis. Membuat kalimat lebih jelas dan terstruktur. 2. Konteks. Linguistik. Artinya kata-kata di sekitar kata utama. Situasional. Berhubungan dengan tempat, waktu, dan keadaan. Sosial budaya, norma, dan kebiasaan masyarakat. 3. Peran konteks. Menentukan makna kata yang memiliki banyak arti. Menghindari salah tafsir. Menyesuaikan pilihan kata dengan situasi formal atau non-formal. Menunjukkan relasi sosial antar penutur. 4. Contoh. Bisa, racun versus mampu. Demikian Jatuh, pemaparan materi fisik dari kami. versus harga diri. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Kata Semoga ilmu sosial. yang kami sampaikan Formal. bisa Kalau bermanfaat dalam untuk formal kalian itu semua. contohnya Terima apakah Bapak kasih. sudah makan. Sementara untuk yang non formal itu bahasa kita sehari-hari. Lu udah makan belum? Begitu. Perkenalkan, saya Muhammad Kaisar Hidayat dengan NPM 25551011018. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kesalahan umum dalam tata kata. Pertama, kekeliruan penggunaan imbuhan. Contohnya pada kata menyapu yang seharusnya berasal dari kata dasar sapu dan mendapatkan kata awalan me sehingga menjadi menyapu. Salah penggunaan kata ganti contohnya adalah beliau, dia, ia, kami, kita, dan mereka. Penggunaan kata tidak baku dan yang tidak sesuai KBBI. Kesalahan ejaan seperti perbedaan antara rock dan rock. Terakhir, penggunaan kata sifat dan kata keterangan yang keliru.